Shalom, kembali lagi di YouTube Elatur, di mana di video kali ini kita akan membahas histori tentang konflik orang Samaria dengan orang Yahudi. Sesudah masa pemerintahan Raja Salomo, kepemimpinannya jatuh ke tangan anaknya yang bernama Rehabeam. Raja Salomo dikenal sebagai raja yang bijaksana. Kebijaksanaannya itulah yang membuat Ratu Sheba datang dari negeri jauh untuk belajar hikmatnya Salomo. Setiap datang untuk belajar pasti membawa persembahan, yaitu berupa emas. Itulah salah satu kunci keberhasilan Salomo dalam mendapatkan harta. Akhirnya ia dikenal dengan raja yang sangat kaya raya. Mungkin karena kekayaan inilah Salomo dengan mudah mendapatkan para gadis atau perempuan untuk menjadi istrinya. Istri resminya ada 700, sedangkan gundiknya 300 orang. Apalagi istrinya itu kebanyakan adalah orang kafir, sehingga mempengaruhi Raja Salomo yang kemudian mulai condong hatinya memuja dewa atau ilah dari para istrinya tersebut. Sekaya apapun seseorang, jika yang dinafkahi itu dengan jumlah yang sangat banyak, maka kekayaan itu akan terkuras habis. Jika istrinya mencapai 1000 orang, anaknya pasti lebih dari itu, atau minimal ratusan orang. Kemudian karena warisan dari kekayaan Salomo itu hanya sedikit didapatkan Rehabeam, sehingga ia memungut pajak yang sangat tinggi kepada rakyat, yang merupakan cikal bakal terjadinya pemberontakan. Rakyat menjerit dengan ketentuan pajak yang dilakukan Rehabeam. Maka 10 suku dari kerajaan Israel membentuk satu kelompok yang dipimpin oleh Yerobeam, sedangkan 2 suku lagi dipimpin oleh Rehabeam. Sejak itu kerajaan terpecah menjadi 2, yaitu Israel Utara dan Israel Selatan. Israel Utara berpusatkan di kota Samaria, sedangkan bagian selatan beribu kota di Yerusalem. Sejak itulah terjadi permusuhan dan pemisahan utara orang Yehuda, yaitu bagian Israel Selatan dengan orang Samaria di Israel Utara. Tak kala bangsa Assyria atau Asyur menduduki bangsa Israel pada 721 sebelum Masehi, banyak di antara penduduk Samaria yang dibuang dan penduduk baru didatangkan ke sana. Terjadilah perkawinan campuran antara pendatang baru ini dengan mereka yang masih tertinggal di sana. Turunan campuran ini kemudian dikirim oleh imam Israel dari pembuangan untuk mengajar mereka dalam hal penyembahan Yehova yang tercantum dalam 2 Raja-Raja 17 ayat 27 sampai 28. Waktu orang Yahudi kembali dari pembuangan ke Yerusalem dan mulai dengan program pembangunan kemah Bait Allah, penduduk Samaria itu menawarkan bantuan, tetapi ditolak karena sebagai orang berdarah campuran dianggap bukan Yahudi asli. Pada waktu Esra dan Nehemia, pertentangan ini semakin memuncak karena Nehemia mengusir cucu imam besar yang telah kawin dengan putri Sambalat, pemimpin Samaria. Sebagai akibatnya, orang Samaria mendirikan kuil tandingan di Bukit Gerizim dan agama baru mulai terbentuk. Pada waktu pemberontakan Mekabeus, kuil itu dihancurkan oleh John Hyrcanus atau Pontas Pardede pada tahun 1993. Dan dalam Yohanes 4 ayat 9 disebutkan akan permusuhan orang Yahudi dengan orang Samaria. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Kan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria." Permusuhan orang Yahudi dan Samaria menunjukkan permusuhan yang sudah berakar dalam dan bahkan kejijian yang orang Yahudi rasakan terhadap orang Samaria. Baik, sekian video histori tentang konflik orang Samaria dengan orang Yahudi. Sampai berjumpa di video histori berikutnya. Shalom.